suka menuduh orang tanpa bukti. Masa gara-gara gondrong seperti kami itu dianggap dukun kan gitu. Padahal dukun dari segi bahasa menurut orang Jawa itu bagus. Dukun, duduk dan tekun. Wah, ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, banyak sekali komentar miring di channel kami yang disitu mengatakan bahwa kenapa toh pendukungnya Imaduddin Usman Al-Bantani itu kebanyakan kok dukun, atau kebanyakan para dukun-dukun. Ini memang perilaku mereka itu seperti itu, suka menuduh orang tanpa bukti. Masa gara-gara gondrong seperti kami itu dianggap dukun kan gitu. Padahal dukun dari segi bahasa menurut orang Jawa itu bagus. Dukun, duduk dan tekun. Wah, ini luar biasa. Nah, berikut ini kami sajikan kisah dukun RI mendunia. Sukses sembuhkan Raja Arab yang patah tulang. Wah, keren kan? Hidup dukun kan gitu. Ini dari cnbcindonesia.com Jakarta. CNBC Indonesia. Dukun asal Indonesia rupanya pernah go internasional. Hal ini diceritakan oleh ulama besar Indonesia Haji Abdul Karim Marik Abdullah alias Buya Hamka lewat buku Mandi Cahaya di Tanah Suci. Buku itu adalah catatan perjalanan Hamka saat memimpin ibadah haji jamaah asal Indonesia tahun 1950. Khusus cerita tersebut dikisahkan Hamka tepat pada 5 Oktober 1950 yang dituturkan ulang oleh peneliti Prancis Henry Cambret Loire dalam buku kumpulan kisah-kisah orang Indonesia saat pergi haji berjudul Naik Haji di Masa Silam 2013-852. Hamka bercerita pada suatu hari Abdullah atau cucu Raja Saud sedang mengendarai kuda dan kemudian terjatuh hingga kakinya patah. Nah, kata Hamka, dokter-dokter yang ada di Mekah menyatakan kakinya sudah tidak bisa lagi terobati, alias harus dipotong atau diamputasi. Jelas kabar ini membuat geger seluruh keluarga kerajaan. Sebab Abdullah diproyeksikan sebagai penerus tahta kerajaan. Sangat disayangkan apabila kaki dari calon raja yang kata Hamka ganteng dan gagah ini terpaksa dipotong. Apalagi dia adalah cucu kesayangan neneknya yang diberi gelar Nisfid Dunia atau separuh dunia. Keren. Pada saat dokter menunggu persetujuan untuk memotong kaki Abdullah, datang seorang dukun asal Indonesia. Wah, tepatnya dari Palembang. Dia datang ke istana raja setelah mendengar kabar sakitnya Abdullah. Kedatangannya itu disambut baik oleh penguasa Saudi. Namun, tiba saatnya sang raja dan para dokter skeptis dan ragu kepada sang dukun, sebab dia berani menjamin kaki Abdullah tidak perlu diamputasi. Padahal secara medis langkah itu menjadi yang terbaik. Orang menunggu apakah obat yang akan diberikan. Dia meminta dicarikan sekerat atau sebuah rotan.
Ya, sekerat rotan, kata Hamka. Permintaan itu jelas membuat keluarga kerajaan dan para dokter semakin bingung. Namun mereka tetap menuruti permintaan dukun tersebut. Alhasil dimulailah pengobatan ala dukun tersebut. Rotan itu kemudian diambil si dukun dan diurut layaknya tangan. Matanya merem-merem, nah, merem melek, kan gitu lah. Kalau istilah orang Jawa itu merem melek, umat kamit, seperti membaca mantra. Ketika itu berlangsung, Abdullah tidak karuan. Matanya juga ikut terpejam mermelek, giginya rapat, dan tidak bersuara. Ciri khas orang menahan sakit. Jadi rotannya itu dipegang dukun, ya, tidak memegang si Abdullah yang sakit, tapi merasakan sakit. Gitu. Sebab mengaduh, memeking, mengerang adalah pantang nian bagi darah Arab asli. Tutur Hamka. Gitu. Proses ini berlangsung selama 3 hari dan setelahnya kaki Amir Abdullah sembuh dan tidak jadi dipotong. Meski begitu, Raja Ibnu Saud heran dan menduga dukun itu menggunakan sihir. Sebab perkara sihir sangat haram dilakukan di Arab Saudi. Jika benar terjadi, maka siapapun bakal dihukum. Penggal, termasuk si dukun itu. Sang raja pun bertanya kepada dukun, metode yang dia pakai, apakah itu sihir? Kenapa harus pakai rotan? Kenapa mulutnya komat kamit saat mengobati cucunya? Sang dukun dengan santainya kemudian menjawab, saya tidak ahli sihir. Amir seorang mulia, tanganku tidak boleh menyentuhnya. Yang aku baca hanya doa kepada Tuhan. Dengan iktikad yang putus, dengan tauhid yang kholis, tidak mengharap pertolongan dari yang lain. Mendengar itu raja heran dan memilih tidak ambil pusing. Tamanna, katakanlah apa engkau suka, kata raja. Kata Hamka, bila raja sudah mengucapkan tamanna, maka seseorang boleh meminta apa saja, entah itu mobil, rumah, atau uang, apapun, itu bakal dikabulkan raja. Namun sang dukun punya jawaban menarik. Kesukaanku hanya satu, lanjutlah usia Sri Baginda Raja. Ya, dia tidak minta dan berharap apapun. Banyak orang mengira dia bodoh, tetapi tulis Hamka, itu bukan kebodohan. Itulah jiwa asli bangsa Indonesia. Jadi ini kita bisa menarik kesimpulan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mampu menjadi solusi untuk berbagai masalah. Tetapi dengan santainya mereka mengatakan kami hanyalah orang bodoh, kami tidak berhak untuk menerima itu semua. Dan itu memang asli, sifat asli orang Jawa, bangsa Indonesia itu seperti itu. Setelah hendak pulang, sang raja pun bahkan meminta dukun itu mengepalai rumah sakit kerajaan di Mekah. Sebab kemampuannya melebihi para dokter yang ada. Akan tetapi lagi-lagi permintaan itu ditolak oleh dukun. Dia lebih memilih pulang dengan tangan hampa. Kendati demikian, jasa besar sang dukun sangat dihormati oleh keluarga kerajaan. Tiap kali Abdullah mengendarai mobil di Mekah dan bertemu dukun itu, dia langsung turun dan memberikan uang serta emas untuk keperluan sang dukun. Ya, wajar Abdullah melakukan itu, sebab bisa saja jika dukun itu tidak ada, perjalanan sejarah dirinya
dan kerajaan Arab Saudi bakal berbeda. Sebab di tahun 2005 Abdullah benar-benar menjadi penguasa Arab Saudi. Nah, ini kisah dukun RI mendunia sukses sembuhkan Raja Arab yang patah tulang. Ini CNBC Indonesia. Itu. Makanya dukun itu cuma istilah. Kepada para kabib atau mukibin yang di situ menjat seperti kami-kami, kenapa pendukungnya Imaduddin itu kebanyakan kok dari dukun kan gitu. Ini menarik ini. Dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan ternyata diterima di Arab Saudi sana. Pada saat tidak ada solusi, ya, ada secercah cahaya, sang dukun datang terus bisa menyembuhkan kaki calon putra mahkota. Hidup dukun, tetap engkari harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.